Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel YouTube-nya Masjid Jami Al-Falah. Melanjutkan video sebelumnya mengenai tentang ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Kalau video sebelumnya itu sudah menerangkan tentang hukumnya nun mati dan tanwin. Itu sudah selesai. Sekarang sudah memasuki hukumnya mim mati. Nah, di sini oleh saya mungkin sedikit yang saya akan paparkan mengenai tentang hukumnya mim mati. Hukumnya mim mati itu dibagi menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga bagian, Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mislain. Yang ketiga izhar syafawi. Mengenai tentang ikhfa syafawi itu tidak jauh dari pembahasannya yang ikhfa di video sebelumnya mengenai nun mati dan tanwin. Nah, di sini juga dibahas tentang masalah ikhfa. Makanya ada sebagian keterangan yang mana keterangan tersebut itu masuk ke hukumnya mim mati, yaitu ikhfa. Ikhfa juga masuk ke hukumnya mim mati. Itu yang pertama. Masalah ikhfa di sini yaitu karena ini membahas tentang mim mati, bukan non mati lagi. Sudah memasuki mim mati. Ikhfa syafi'i di sini itu hampir mirip dengan hukumnya ikhfa yang ada di non mati dan tanwin di video sebelumnya. Langsung oleh saya sudah dicontohkan di papan ini mengenai tentang ikhfa syafawi. Karena ini berangkat dari hukumnya mim mati, maka sebelum bertemu dengan aba itu harus diawali oleh huruf mim mati. Sedangkan hurufnya ikhfa syafawi itu cuman satu, yaitu ba. Contohnya seperti di lafadz ini, bacaannya gimana? Yaitu wahum barizun dengan artian ikhfa-nya itu masih ada sedikit, gitulah. Tidak langsung memasuki huruf eba-nya, ada ikhfa-nya sedikit. Namanya masalah ikhfa mesti ada ikhfa-nya sedikit. Wahum barizun. Kayak gitu. Dan di bawahnya lagi, contoh di bawahnya yaitu wa ilaihim bihadiyah. Ikhfa-nya itu masih ada sedikit. Karena masuk ke ikhfa. Namanya itu ikhfa syafawi. Maka dari itu ketika kita menemukan di Al-Quran, ketika kita mengaji Al-Quran, menemukan ada mim mati dan setelahnya itu ada huruf ba, maka itu bacanya itu ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi di hukum tajwidnya. Kayak gitu. Contohnya ya seperti yang sudah saya tulis di sini dan sudah dicontohkan. Gampangnya kayak gitu. Lanjut yang kedua. Mengenai tentang hukum mim mati. Mim mati yang kedua yaitu disebut dengan idgham mislain. Dan contohnya di sini sudah saya tulis, hanya mengambil dua contoh. Seperti contoh di sini, khalaqalakum ma fil ard.
khalaqalakum ma fil ard. Nah, idgham mislen. Nah, beda halnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu masih ada samarnya sedikit. Kalau itu mislen, itu kebanyakan itu langsung dimasukkan ke mimnya. Langsung dimasukkan ke mimnya. Seperti contoh di sini. Khalaqalakum ma fil ard. Nah, di sini saya sudah kurung semua contoh biar gampang dan biar cepat bisa dipaham. Nah, karena ini namanya idgham mislen, maka ketika kita menemukan mim mati ya yang bersukun bertemu mim, maka bacaannya di tajwidnya itu masuk ke idgham mislen. Nah, dan bunyinya langsung dimasukkan ke huruf mimnya, maksudnya mim yang kedua. Nah, mim yang kedua, khalaqalakum ma fil ard. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contohnya seperti ini. Wa minhum may yaqul. Wa minhum may yaqul. Nah, itu yang kedua. Nah, makanya antara ikhfa syafawi dan idgham mislen itu beda. Gampangnya kalau ikhfa syafawi itu masih ada samarnya, sedangkan idgham mislen itu langsung dimasukkan ke hurufnya. Maksudnya huruf setelah mim matinya gitu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir mengenai hukumnya mim mati, yang terakhir itu ghairuha. Ghairuha maksudnya apa? Yaitu selain huruf ba dan mim. Nah, kalau selain huruf ba dan mim itu disebut dengan idhar syafawi. Idhar syafawi. Ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Maksudnya huruf-hurufnya itu selain ba dan mim gitulah. Contoh, saya mengambil contoh di sini hanya berapa? Tiga contoh. Yang pertama itu aba'uhum fahum, aba'uhum fahum. Nah, karena disebut dengan idhar itu kan bacaannya itu jelas, gitulah. Tidak ada dengung dan tidak ada samar, gitulah. Makanya di sini disebut dengan idhar syafawi. Aba'uhum fahum, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, alaihim waladdallin. Ini berada di surat di Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ jelas karena disebut dengan idhar syafawi. Maka ketika kita menemukan mim mati bertemu selain huruf ba dan mim, maka itu masuk ke bacaan idhar syafawi gitulah. Di sini mim mati bertemu fa. Yang pertama, yang kedua mim mati bertemu waw. Terus yang terakhir itu mim mati bertemu ta. Contoh di sini wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Namanya idhar, bacaannya yaitu jelas. Ya, idhar itu jelas. Mungkin hanya itu yang saya ulas sedikit tentang mengenai hukumnya mim mati. Dan saya ulangi lagi, hukumnya mim mati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa syafawi yang hurufnya itu cuma satu, yaitu ba. Yang kedua, yaitu disebut idgham mislen. Idgham mislen, hurufnya itu hanya satu, yaitu mim. Yang ketiga, yaitu idhar syafawi, hurufnya itu selain ba dan mim. Gampangnya kayak gitu. Terus melanjutkan dari pembahasan tajwid.
Nah itu masalah hukumnya mati sudah selesai. Sekarang tinggal gunnah. Gunnah. Ya, gunnah. Gunnah itu bisa diartikan dengan menahan. Ya, menahan. Ya, makanya bacaan gunnah itu ditahan. Ya, bahasa lainnya itu ditahan. Dan hurufnya itu cuman ada 2 huruf. Yang pertama ini saya sudah tuliskan. Yang pertama nun bertasdid, yang kedua mim bertasdid. Sedangkan ukuran lamanya membacanya yaitu 2 harkat atau satu alif. 2 harkat atau satu alif, sama seperti hukumnya mat tobi'i. Mat tobi'i itu panjangnya itu hanya satu alif. Nah, contohnya di sini seperti innah, 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 atau contohnya yang lain yaitu innama, 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 ditahan, innama, sama panjangnya itu seperti mat tobi'i atau satu alif gitu. Ketika menemukan nun yang bertasdid, dan itu bacaannya masuk ke gunnah. Ya, gunnah. Ini juga masuk ke pembahasannya tajwid. Gitulah, gunnah. Terus yang kedua yaitu mim yang bertasdid. Contohnya di sini itu imma, imma, atau mimma, harus ditahan. Mimma, asalnya itu min sama ma, karena berhubung diidghamkan, maka nunnya tadi itu diganti dengan mim yang bertasdid menjadi mimma, mimma. Nah, kayak gitu. Hanya sedikit pembahasan dari gunnah, tidak panjang lebar mengenai tentang gunnah tersebut. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga apa-apa yang mengenai tentang pembahasan di sini bisa diambil manfaat atau bisa diambil ibrah, terutama bagi kita dan keluarga kita yang mengaji. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.